Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kimia ingin menjelaskan tentang satu bab, yaitu ikatan kimia yang dimulai dari elektron valensi dulu. Elektron valensi itu adalah elektron dalam atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, biasanya itu elektron valensi itu tuh diambil dari elektron yang ada di kulit elektron paling luar. Jadi yang orbitnya paling luar itulah elektron valensinya. Contohnya itu kayak AR. AR itu 18 nomor atomnya. Jadi konfigurasinya itu kan 288. Nah, karena 8 itu adalah nomor elektron yang paling terluar, jadi valensinya itu adalah 8. Jadi saya ingin menjelaskan tentang ikatan ionik. Ikatan ionik itu yaitu suatu ikatan yang mempunyai muatan yang besarnya sama namun berlawanan tanda. Nah, proses terbentuk ikatan ionik itu adalah karena adanya daya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, di sini ion positif itu terbentuk karena adanya unsur logam yang melepas elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena adanya unsur non logam yang menerima elektron. Nah, di sini tuh ada contohnya. Contohnya itu Na+. Na+ itu konfigurasinya 281, sedangkan Cl- konfigurasinya 287. Nah, mereka supaya menjadi stabil, mereka Na plusnya itu melepaskan satu elektron untuk Cl-. Jadinya 281 itu tadi menjadi 28 karena melepas satu elektron, dan Cl-nya dari 287 menjadi 288 supaya menjadi stabil seperti itu. Contohnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah salah satu jenis ikatan kimia. Ikatan kovalen itu memiliki karakteristik ikatan yang mempunyai pasangan elektron yang terbagi. Ikatan kovalen termasuk di dalamnya ikatan logam, ikatan pi, ikatan sigma, interaksi agnostik, ikatan 3 pusat 2 elektron. Ikatan kovalen muncul pertama kali tahun 1939. Proses pembentukan ikatan kovalen biasanya terjadi antar unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai keelektronegatif relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron tidak mungkin terjadi. Ikatan kovalen ada 3 ikatan kovalen, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Sifat senyawa kovalen juga ada beberapa, salah satunya yaitu titik didih, yang kedua volatilitas atau kemampuan untuk menguap, yang ketiga kelarutan, yang keempat itu ada daya hantar listrik. Saya akan menjelaskan apa itu ikatan kovalen polar. Pertama-tama, molekul di atom H2, O2, dan N2 memiliki daya tarik menarik antara dua atom yang sangat besar karena keduanya memiliki keelektronegatifan yang sama. Apa yang terjadi apabila kedua atom itu sangat berbeda? Seperti asam klorida yang ada di sini, yang dimana Cl memiliki keelektronegatifan 3,1 dan hidrogen memiliki keelektronegatifan 2,1. Maka Cl memiliki daya tarik terhadap elektron yang lebih besar terhadap H. Akibatnya pasangan elektron ini akan lebih dekat dengan atom klorin. Hal ini menyebabkan pengkutupan muatan. Kutupan muatan juga biasanya disebut dengan delta. Oleh karena elektron lebih dekat ke klorin, maka klorin membentuk kutub negatif, sedangkan hidrogen membentuk kutub positif. HCl itu sendiri bersifat netral. Negatif di klorin harus sama dengan positif di hidrogen. Kutub positif dan negatif pada senyawa kovalen ini juga merupakan pemisahan yang disebut juga dengan pemisahan parsial. Bukan keseluruhan pada ikatan ion. Pengutupan ini dinamakan delta dengan lambang seperti ini. Pada senyawa kovalen ini yang memiliki pengkutupan muatan ini dinamakan ikatan kovalen polar. Pemisahan muatan secara parsial ini terjadi akibat perbedaan elektronegatifan dari atom-atom. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Jadi apabila dua buah atom atau unsur yang terikat dalam ikatan kovalen memiliki keelektronegatifan yang sama besar, maka tidak akan mengakibatkan pengutuban atau polarisasi muatan. Hal ini kemudian dinamakan sebagai ikatan kovalen nonpolar. Contoh ikatan kovalen nonpolar ada I2, Br2, H2, N2. Misalnya pada I2, di mana elektron digunakan oleh dua inti atom I. Karena keelektronegatifannya sama besar, maka tidak terjadi pengutuban atau polarisasi. Lalu ciri-ciri senyawa nonpolar yaitu yang pertama ada
tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Akibatnya meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Atau bila bentuk molekul diketahui atau elektronegatifannya sama. Ada juga syarat ikatan kovalen dikatakan nonpolar, yaitu yang pertama adanya dua atom yang sejenis, dan yang kedua kebalikan dari syarat senyawa polar. Contoh ikatan kovalen nonpolar misalnya pada iodin. Dalam pembentukan molekul I2, kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan secara seimbang oleh kedua inti atom iodin tersebut. Oleh karena itu, tidak akan terbentuk muatan atau tidak terjadi pengutuban atau polarisasi muatan. Jadi apa sih yang dimaksud ikatan hidrogen itu? Ikatan yang terjadi antara molekul yang sangat polar dan biasanya mengandung atom hidrogen, maka terbentuklah ikatan hidrogen atau H. Jadi biasanya ikatan hidrogen itu memiliki titik yang sangat tinggi. Nah, di sini saya punya contoh soalnya yaitu H dengan F. Maka ikatan hidrogennya adalah HF. Lalu ada H dengan O yang berikatan menjadi H2O. Lalu ada H dengan N maka berikatan menjadi NH3. Dari contoh tadi memiliki ikatan hidrogennya itu dia itu memiliki sifat yang sangat elektronegatif sehingga sangat polar, menyebabkan titik didihnya sangat tinggi, di mana ikatan hidrogen itu akan jauh lebih kuat. Ikatan logam itu sendiri ialah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan persamaan elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya yaitu logam besi, perak, dan seng. Seperti yang kita ketahui pada gambar ini, kedudukan logam itu sendiri adalah Fe, di mana dalam gambar ini terdiri dari ion logam Fe positif dan elektron negatif. Ikatan ini terjadi tarik-menarik yang diakibatkan oleh ion-ion positif, Fe positif, dan elektron-elektron bebas negatif ini yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam.